Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Almi doakan semoga kalian dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu baik-baik saja selama masa pandemi ini ya. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran teknik las busur SMAW atau busur listrik SMAW ya. Hari ini atau dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang bermacam-macam gerakan elektroda, posisi pengelasan, dan juga simbol-simbol dalam pengelasan ya. Tidak berpanjang-panjang, mari kita mulai pertemuan pada hari ini ya. Teknik pengelasan, macam-macam gerakan ayunan elektroda. Di sini ada 3 contoh yang akan saya berikan ya. Nanti tergantung kalian mau pilih yang mana atau mau pakai yang mana ketika kalian melakukan pengelasan besok saat praktek. Tergantung kalian mana yang kalian pikir itu mudah atau gampang dilaksanakan, silakan itu yang dipakai. Yang pertama alur spiral. Jadi gerakannya seperti ini. Dilihat panahnya. Ya. Nanti yang bergerak seperti ini adalah ujung elektrodanya. Nah, jadi elektrodanya adalah seperti melingkar, ya. Spiral seperti pegas atau pir ya. Yang kedua alur zigzag. Nah, ini yang biasanya lebih banyak dipakai sama kakak kelas kalian ketika praktek adalah alur zigzag karena dipandang lebih mudah. Ya. Jadi gerakannya mengikuti arah panah seperti ini. Namun nanti ada catatan sendiri ketika akhir penjelasan untuk gerakan ayunan elektroda ini ya. Gerakannya mengikuti alur panah. Nah, yang ketiga adalah alur segitiga. Gambarnya agak rumit, agak lebih rapat daripada alur spiral dan zigzag. Ya, tapi intinya sama. Jadi 3 gerakan elektroda ini intinya sama. Gerakan yang dipakai mulai spiral, zigzag, dan alur segitiga ini bertujuan agar supaya ketika kalian setelah melakukan pengelasan, terak yang kalian pukul, maka hasil las yang terbungkus di dalamnya itu rapat. Dengan catatan, ketika mengayun elektroda jangan terlalu lebar berpindahnya. Nah, jangan habis dari sini langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini, jangan seperti itu. Sama zigzag juga gitu. Jangan langsung ke sini, langsung ke sini. Nanti akan yang terjadi ini lasmu akan belentong-belentong, nah, tidak terisi. Tapi kalau rapat seperti ini nanti ketika teraknya kalian pukul, kalian hilangkan maka hasil lasnya akan rapat. Nah, 3 alur ini yang paling penting adalah kestabilan kalian menjaga jarak antara elektroda dengan benda kerja. Ya, jadi jangan terlalu rapat. Ini elektroda, ini benda kerja. Kalau kalian terlalu rapat, maka elektrodanya akan nempel. Nah, ini biasanya kalau kalian panik, ini yang kalian lempar-lemparkan atau kipat-kipat no. Nah, dan juga jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar, maka dia akan mati. Otomatis dia akan mati karena jarak minimal benda dengan elektroda itu kemarin sudah di pertemuan pertama ya. Harus selalu terjaga ketika kalian melakukan pengelasan, baik menggunakan alur spiral, zigzag, atau alur segitiga. Itu yang paling penting adalah jarak, menjaga jarak atau menjaga stabilitas jarak antara elektroda dengan benda kerja. Ya. Las titik atau tag atau las ikat. Tag weld adalah las titik atau las kunci. Tujuannya apa? Agar ketika benda yang kalian las tidak mengalami pergeseran selama proses pengelasan. Nah, penjelasannya ada di sini ya. Gambarnya seperti ini. Tag adalah kunci. Jadi ini kalian kunci dulu. Ujung dengan ujung pastikan posisi benda yang akan kalian las adalah lurus sesuai dengan gambar kerja atau yang kalian inginkan atau yang kalian mau kerjakan. Ya. Ketika sudah selesai kalian set, ya, kalian setting 2 benda kerja yang akan kalian las, baru kalian tag dulu, dikunci. Kalau memang bendanya pendek ukurannya, maka cukup ujung dengan ujung. Tapi kalau bendanya agak panjang, ujung, tengah dengan ujung. Tujuannya tadi agar ketika kalian melakukan las di celah-celahnya ini,
dia tidak bergeser, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh gambar kerja atau yang kita harapkan. Posisi pengelasan ini yang kalian harus perlu ketahui. Jadi kita membahas untuk plat dulu yang pertama. Nah, ada 1G, ada 2G, ada 3G, 4G. 1F, 2F, 3F, dan 4F. Apa sih Pak? G dan F itu. G itu adalah groove atau alur. Jadi sebelum disambung, maka dua benda ini diberikan alur atau kampuh dulu. Apa itu kampuh? Nanti habis ini ada penjelasannya ya. Ada kampuh baru diisi dengan las. Flat berarti di bawah tangan. 1G, 2G mendatar. Berarti gerakan lasnya dari sini ke sana. Kalau ini kan benda di bawah, elektroda dari atas. Berarti ini posisi tegak, kamu ngelasnya posisi mendatar. Vertikal, 3G, posisi tegak, berarti gerakan pengelasannya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ya. Overhead, ini yang paling sulit 4G. Jadi posisi pengelasannya, elektroda berada di atas kepala kita, atau kita melakukan pengelasan dengan posisi berdiri. Jadi untuk mencapai skill di 4G ini harus menambah pelatihan lagi. Ketika kalian mau serius di las, maka kalian harus menemukan tempat-tempat pelatihan untuk bagaimana caranya menempuh sertifikat yang menjelaskan kalau kalian mampu melakukan pengelasan posisi 4G. Fillet beda, yang kita pahami untuk G tadi adalah celah, sedangkan fillet adalah dua dimensi benda tanpa diberikan celah, langsung kita sambung. Dengan artian ini sudut, ya, yang kita kalian lihat ini sudut, disambung tengah-tengahnya. 1F di bawah tangan, tetap 2F posisi mendatar seperti ini, jadi elektrodanya miring. Kalau ini bendanya yang miring, elektrodanya tegak. 3F berdiri, atau vertikal. Overhead tetap ya. Overhead adalah 4F. Kalau groove tadi 4G, fillet 4F. Ingat-ingat, 1G di bawah tangan, 2G mendatar, 3G vertikal, 4G overhead. Untuk pipa, nah pipa seperti ini, hampir sama dengan benda, cuman beda simbol atau beda kode. Untuk 1G ini berarti pipa yang berputar, operator tetap atau posisi elektroda tetap. Jadi yang berputar adalah bendanya. 2G, karena ini ada simbol berputar ya. Kalau 2G, ya, posisi tegak atau vertikal, yang berputar adalah operator atau elektrodanya. 5G, 5G posisi mendatar, jadi elektrodanya membentuk sudut sekian, tapi yang berputar adalah elektrodanya, bukan bendanya. 6G overhead. Ini kalau pipa 6G overhead. Kalau tadi plat 4G, kalau pipa adalah 6G. Fillet sama, yang dimaksud fillet, kalau ini kita berikan groove dulu baru dilas, tapi kalau fillet dua dimensi pipa, tanpa diberi fillet, tanpa diberi groove atau celah, langsung kita sambung ya. Nah, fillet sambungan las pada sambungan siku, dan tanpa pelakuan celah. Jadi artinya dua benda langsung ditempel, kita cari posisi mana yang bisa dilas, itu dilas. Tapi kalau groove, dua benda ditempel, tapi harus diberikan pelakuan celah dulu untuk mengisi lasnya. Ini ya, kampuh las yang berubah celah diisi oleh bahan tambah. Ini groove, celah. Apa saja groove itu Pak? Nah ini, kampuh ya namanya. Kalau kita bilang ini kampuh, groove. Sambungan tumpul atau join. Kampuh I dan kampuh U. Kalian lihat I berarti dua plat yang kita sambung tanpa kita berikan kampuh atau cowaan, langsung kita sambung di antara celah dua plat tersebut. Ini kampuh I. Kalau kampuh U, kita berikan groove atau celah dulu seperti bentuk huruf U di sini. Nah, tetap ada jarak di sini. Nah, nanti ketika kita melakukan pengelasan, maka las yang dihasilkan adalah yang memenuhi kampuh ini sampai pada tembus minimal rata dengan
bagian bawahnya. Minimal rata dengan bagian bawah. Kampu X bentuknya seperti ini. Jadi kampu X ini kalau kita nanti melakukan pengelasan, ketika kita melakukan pengelasan satu sisi, ini terisi. Tembus ke sini apa Pak? Tinggal kita balik, kita penuhi. Kita penuhi saja, kita tumpui istilahnya, kita dobeli. Apa yang sudah dihasilkan dari las pertama, dia nyambung di sini. Tinggal kita dobeli. Sama dengan kampu K atau setengah X yang kita las sebelah sini, ketika dia sudah tembus ke sini, maka tinggal kita penuhi sampai pada posisi yang bawah ini. Sambungan tumpul join kampu V. Nah, ini nanti yang sering akan kalian kerjakan ketika praktek ya. Jadi sudut yang nanti dibentuk adalah minimal ya, biasanya 45. Terus di sini ada jarak, biasanya minimal 2 mili. Nah, ini nanti yang akan kamu las, akan kamu penuhi. Coba apakah harus penuh? Ada triknya nanti. Ya, Pak Ilmi jelaskan nanti ketika kita mau praktek, atau kita sudah boleh praktek ya, bukan mau praktek, sudah boleh praktek. Sudah boleh praktek, nanti akan saya jelaskan untuk tekniknya seperti apa. Intinya nanti kampu V, las yang dihasilkan adalah memenuhi kampu atau groove di sini sampai pada tembus minimal rata dengan yang bagian bawah. Kampu J atau setengah U ini sama dengan U tadi, cuman ini 2 plat, yang ini hanya 1 cowakan saja. Jadi yang dilas adalah bagian yang cowak ini atau groove-nya sampai pada rata dengan bagian bawahnya. Nah, untuk sambungan sudut T-join ini yang fillet tadi ya, fillet join tadi, tanpa memberikan celah atau groove, tapi yang kita las atau yang kita sambung adalah sudut dari 2 benda yang mau kita join atau kita sambung. Nah, yang terjadi biasanya kalau sudah sambungan T atau kalau sudah sambungan fillet seperti ini, lasnya itu hanya menempel pada satu sisi benda ya. Jadi dari tahun ke tahun biasanya awal sih memang belajar, biasanya nempel pada hanya satu sisi benda yang tegak atau satu sisi benda yang datar. Tengahnya loss, tengahnya tidak terisi. Ya, terus yang kamu sambung apa kalau seperti ini kan gitu. Jadi benar-benar diperhatikan jarak dan jarak ekor dengan benda dan juga kecepatan ketika kalian melakukan pengelasan untuk sambungan fillet. Ini T-join, yang dilas adalah sisi-sisi yang bergaris putus-putus ini. Corner join, bentuknya seperti ini, sudut benda dengan sudut benda yang diisi celah atas dan bawahnya. Dikerjakan yang mana dulu Pak? Terserah. Kalian mau kerjakan atas dulu atau bawah dulu, yang penting jangan lupa di tag dulu. Nah, dikunci dulu biar tidak bergeser. Intinya itu. Mana yang kalian kerjakan yang kalian anggap lebih mudah, silahkan dikerjakan, tapi jangan lupa selalu dikunci atau di tag dulu biar tidak meleset. Nah, ini lap join tumpang ya, dari 2 benda yang disambung dengan jarak tertentu yang kita atur, kemudian kita las bagian yang numpang, yang saling menumpang tadi kita sambung dengan las. Nah, pada pekerjaan las dan fabrikasi logam, gambar kerja sangat memegang peranan penting. Ini yang tadi saya ingin jelaskan di awal ya. Tidak hanya di las sebenarnya. Jadi di teknik pemesinan atau teknik apapun lah, sipil, teknik industri, teknik apa, yang memegang peranan penting untuk seorang operator dan mekanik adalah gambar kerja. Jadi di sini Pak Helmi ingin menekankan ke kalian, benar-benar pahami, benar-benar mengerti pada pelajaran gambar teknik atau sketsa. Karena kalau kalian tidak mampu memahami dan tidak bisa mengartikan atau membaca gambar perintah, maka ibarat kalian berangkat sekolah, tujuannya tahu, tapi jalannya orang ngerti. Berarti kan tidak mungkin nyampe, atau tidak mungkin jadi bendamu. Makanya, untuk pelajaran gambar teknik, benar-benar pahami, benar-benar mengerti dan dihafali simbol-simbol pengerjaannya, tidak hanya di las,
Kemudian nanti di pemesinan juga seperti itu. Ini dikerjakan dengan apa, ini dikerjakan dengan apa, diolir atau dilas kampu apa, nanti benar-benar pahami. Ya. Karena itu adalah perintah. Seorang operator harus mampu membaca perintah kerja yang ada dalam gambar kerja yang dipakai pedoman untuk mengerjakan jobsit. Gambar kerja, ya, dipahami. Tuh. Karena dengan adanya simbol las akan dapat menemukan konstruksi sambungan yang dikerjakan, bla 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 bla. Intinya itu tadi, pahami benar-benar gambar teknik. Nah, kalau tidak paham, tanyakan sampai kalian benar-benar mengerti. Simbol-simbol pengerjaan, nah ini yang saya maksud. Yang pertama sambungan sudut virat, gambarnya seperti ini, tapi dalam gambar teknik akan simbolnya seperti ini. Segitiga, simbolnya seperti ini. Dalam gambar teknik, simbolnya, kalau ada simbol seperti ini berarti dia sambungan sudut. Jalur las, simbolnya seperti ini. Kalau dalam gambar teknik ada simbol pengerjaan setengah lingkaran satu, berarti dia harus ada jalur lasnya yang mau dikerjakan. Ya. Atau lasnya dikerjakan sesuai jalur yang sudah ditentukan pada gambar kerja. Yang ketiga ini jangan negatif thinking ya. Ini ada dua gambar setengah lingkaran dan panah yang menunjukkan dimensi benda. Artinya kalau ada simbol seperti ini berarti sebelumnya dimensi tersebut sudah dilakukan pengelasan atau penebalan dan harus dilakukan penebalan lagi atau penebalan ulang. Kalau ada simbol seperti ini berarti pengerjaannya harus dilas lagi atau ditebeli lagi untuk pekerjaan sebelumnya ya. Sambungan tumpul atau umum. Nah, jadi sambungan tumpul ini penetrasi penuh pada sambungan tumpul berarti ini dikerjakan bolak-balik ya. Menempel penuh tapi tetap lasnya bolak-balik. Kalau kampu I tadi yang sudah dibahas di awal ada celah, ada jarak kampu I, berarti di sini gambarnya ada dua garis lurus yang saling bersandingan. Itu artinya kampuhnya I, sambungannya tumpul. Kalau V, logonya seperti ini. Berarti ini harus diberikan kampu V dulu sebelum dilakukan pengelasan. Cara membaca gambarnya seperti itu. Diberikan kampu V dulu atau dilakukan pengerjaan pengelasan dengan kampu V. Cara membacanya seperti itu. T, join, ya, sambungan T di bevel. Bevel itu diratakan, berarti hasil lasnya ini nanti ketika dia sudah memenuhi atau sudah penuh, maka simbolnya seperti ini ya. Jadi T ini nanti pengelasannya harus diratakan sesuai dengan sudut yang disambung di sini. Nah, kalau kampu U lanjutannya dari tadi bentuknya U terbalik. Ya, jadi U terbalik. Kalau ada simbol seperti ini, maka dikerjakan pengelasan dengan kampu U. Nah, atau pekerjaan pengelasan dengan kampu U. Kalau J, kampu J, pada sambungan T berarti pekerjaan pengelasan pada kampu T yang dikerjakan dengan pengerjaan pengelasan pada sambungan T yang dikerjakan dengan kampu J. Ya. Cara membacanya seperti itu. Makanya penting bagi kalian untuk memahami benar-benar simbol-simbol pengerjaan tidak hanya di las ya, tapi juga di pemesinan tadi yang seperti saya bilang di sebelumnya. Contoh penerapan simbol las pada sambungan tumpul, kalian lihat kampus I tertutup. Dua celah. Ya, dua celah di sini. I-nya I tertutup. Berarti ini rapat, tinggal pengelasan. Kalau I terbuka, maka dia dua garis ada jarak berapa milimeter jarak antara dua dimensi benda yang akan diberi kampu I. Kampu V, V terbalik ya tadi. Berarti kalian lihat di sini untuk gambarnya penyederhananya seperti ini. Sudutnya 60, ini 60, lebarnya 2 mili,
kemudian tinggi dari atas dimensi benda, permukaan dimensi benda, sampai pada batas akhir dari kampu V adalah 8 mili. Nah, ini penting bagi kalian, bagaimana cara membaca gambarnya. Kalau kalian tidak bisa membaca perintah-perintah ini, maka kan sulit kan bagi kalian untuk mengerjakan suatu job atau suatu tugas yang diberikan oleh pembimbing atau instruktur kalian nanti. Benar-benar dipahami ya, kampu X. Dan lihat, sudut 60, dua sudut 60, jaraknya 2 mili, dan masing-masing jarak batas dari dimensi atas atau dimensi tepi benda sampai pada batas akhir kampu X-nya adalah 8 mili. Agak rumit toh, makanya pesannya Pak Helmi tadi benar-benar dipahami. Nah, dimengerti dan harus bisa membaca simbol-simbol pengerjaan atau membaca perintah-perintah yang ada pada gambar teknik. Ya. Contoh penerapan simbolas pada sambungan sudut. T dilas kontinu pada satu sisi. Ini tebalnya 8. Plat tebal 8, dilas kontinu. T dilas kontinu pada dua sisi. Ya. Kalau satu sisi tadi simbolnya hanya 1. Tapi kalau dua sisi bolak-balik 8, 8. 8 mili, 8 mili. Jarak 8 mili adalah jarak antara sudut akhir benda atau titik dimensi benda yang vertikal dengan hasil lasmu. Jarak benda dengan hasil las kalian nanti harus 8 mili. Itu ukurannya, penerapannya seperti itu. Nah, jadi kalian lihat, jadi di sini ini adalah titik terakhir atau sudut benda yang tegak. Jarak antara sudut ini dengan hasil lasmu yang ke sini ini adalah 8. Kurangnya apa, Pak? Diratakan lagi, dilas lagi. Dilas lagi. Harus presisi, dalam teknik tidak boleh tidak presisi. Itu ya. Ini contoh-contohnya kanan kami ya. Kalau nggak paham, diputer lagi atau ditulis boleh, di screenshot juga boleh. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada salah-salah kata atau nyaman yang kurang nyaman dari saya, kali mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga diri dan kesehatan selama di rumah. Jangan keluar kalau tidak ada kepentingan yang benar-benar urgent. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.